Nah, aku rekam suara ya, nah ya tak jajali ya double rekam suara. Tak pateni ya. Ngerasa no. Lah pos rekam wong loro. Iso ora ngono lho ngerekam loro. Mbak Asmi. Halo Bu, selamat pagi. Halo Pak Tak Basar. ganti background-nya Halo dulu. Bu. Bu Rofiana mawon nggih sing ngerekam nggih. Sing ngerekam jenengan mawon. Kok ora jenengan wae? Aku nggo PC mati lampu langsung pet iki mau. Aduh. Oh. Backgroundku nek dilihat di situ kebalik nggak tulisannya? Mboten Bu, sik kebalik ngene Bu Sri Asmi kebalik malah. Ini Bu Asmi kebalik malah jenengan gantos yang biasa aja. Oh iya. Memang berarti nggak harus dibalik. Niku pun kemarin kan udah disampaikan Pak Andi kok ya. Memang seperti itu. Pak rompine dinggo, Pak. Rompine dinggo rame nggo kemulan. Oh, no. Mbak Asmi maaf ya, kami nek karo Pak Basal nek gojekan, Mbak. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini Bu Rofiana tuh dari mana Bu? Itu yang Rafa Hadi itu muridku ditolak dulu aja po. Rafa Hadi ini muridku. Bisa izin ke? Oh iya. Rafa ya. Ini sudah nggak kebalik ya Bu ya? Tempat saya. Sudah Bu, sudah tidak terbalik. Oke. Pak Basar nanti sambil dokumentasi bisa toh? Ya, cekrek-cekrek itu loh foto toh. Misalnya siapa yang tampil difotokan gitu. Halo Mas Rafa. Halo. Itu murid saya itu. Semangat. Ya Bu. Pak Basar nanti moderator terus sedikit pengenalan rumah belajar baru ya. Pemaparan gitu ya. Insya Allah. Ibu ini nanti berarti presentingnya yang yang paling aras kan, yang your entire screen ini kan, biar terlihat semua ya. Ya. Tapi kalau cuma browser atau tab-nya itu yang bawa sendiri aja, misal menampilkan web portal belajar beli tab mawon Bu. Oh ya, nanti kan kalau saya tuh yang bagian PKB itu kan nanti kayaknya buka ke laman yang lain, atau misalnya yang peta budaya kan buka laman yang lain, nanti takutnya nggak kelihatan ya Pak ya. Berarti seluruh layar. Mbak Asmi nanti langsung itu ya tutorial nampil di webnya aja toh? Biar lebih jelas. Iya. Soalnya saya tuh ya. Kita saling melengkapi ya, soalnya aku ya orang begitu jauh mengeksplor Pak Basar melengkapi ya Pak ya. Waduh, orang buka melengkapi. Ya Bu, nanti saling membantu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau ada yang bertanya juga nanti saling melengkapi. Nanti Pak Basar, engkau berarti pemaparan terus pertanyaan di akhir wae po? Pertanyaan akhir, nggih. Lah engkau nek sesi pertanyaan kok suwe. Nggih, siap Bu, langsung mawon nanti. Langsung po di akhir. Di akhir mawon. Oh ya. Siap. Mbak Asmi kemarin apa Mbak jenengan? Yang apanya Bu? Bagian jenengan apa? Yang pas, yang ini? Ya. Saya PKB
sama peta budaya sih. Tapi kalau nanti mau ditambah yang AR nggak apa-apa. Tapi ya coba saya sedikit-sedikit ya, Bu, ya. AR ya Mbak, Kemarin tuh aku begitu paham si AR ya Mbak. Oh iya, nanti dicoba aja nggak apa-apa, Bu. Nanti tuh jadinya kita jelasin semuanya apa gimana tuh, Bu? Anu wae, misalnya jelas ke kabeh kira-kira waktune engko cukup nggak? Atau cuma dikenalkan aja ada ini. Itu mungkin Pak Basar aja ya? Sekalian pembukaan di awal ada Jadi, apa Pak Basar saja. nanti jenengan ngendika anu Pak, mengenalkan rumah belajar iki terus fiturnya ono iki yang akan disampaikan teman saya ngono ki. Halo Pak Basar. Intinya fitur utama sama fitur pendukung itu toh. Nah iya, fitur utama kan ada 4. Terus pendukungnya warna-warna kae. Engko jenengan ngendika kuwi to aku langsung nek urutane aku dhisik berarti langsung aku terus engko Mbak Feni ya. Mbak Asmi nomor berapa Mbak Asmi? Saya 3, Bu. Ya, terus Mbak Asmi kemudian Bu Anggi ya. Ya, semoga sukses. Wes nek kaya murid kae wae. Itu Mbak Nesti itu mau bergabung sebelum acara itu? Gimana? Di WA? Halo Mbak Feni. Mbak Nesti itu di Feni. Aku manggilnya Mbak wae ben awet nom. Oh iya. Kita Mbak Asmi itu masih seadikku atuh. Enggak juga, Bu. Aku adimu atur ora, Bu. 11-12. Itu Mbak Nesti itu dijawab boten? Gimana itu? Bu? Sebelum acara itu? Di WA itu loh. Nggih. Iya, maksudnya sekarang ini kita mulai jam 9 kan? Monggo Bu gitu ya. Iya, Bu. Balas aja, Bu. Ini ada peserta orang tak izinkan. Gimana? Mungkin kita sambil persiapan dulu ya, Bu ya. Bu Anggi belum gabung juga ya. Ya, itu ada satu peserta temanku itu belum tak izinkan ya. Itu Mbak Nesti sudah masuk. Monggo Bu Nesti, selamat datang. Ya Mbak. Nanti ini ya soalnya baru mau berangkat jadi nanti ini cuma pakai HP karena mau ada acara mau berangkat. Oh iya. Berarti nanti jenengan mau menyampaikan sesuatu gitu? Oh enggak, saya cuma peserta aja, lihat aja. Oh iya. Ya. Oh iya. Supervisi. Silahkan dilanjutkan. Saya kira jangan mau menyampaikan apa gitu. Enggak, nimbrung aja. Nimbrung itu cuman ngikut.
ikut bergabung. Cuman karena nanti ada 9:30 kan ada acara, nah saya izin ya. Iya, Bu. Siap. Berarti narasumbernya 4 ya? Iya, Bu, ada 4. Bu, harus Mbak Rofiana, Mbak Sri, sama Mbak Anggi. J, Bu. Iya. Sugeng rawuh Bu Salim, Mbak Rizka. J, Bu. Sugeng rawuh Bu Salimah.
Yang jados admin sinten deh ini? Bu Rofiana sama saya. Oh, C Pak Basar. Bisa misalkan nanti Bu Anggi saya tambahkan sebagai rekan penyelenggara nggih. oh nggih Pak, nggih, matur nuwun. Wah, rasa ngelompat gone kok ngono rasa dilompati. Sampun Bu. Ndak ngrusake Nggih, ban. matur nuwun. Pak Basar. Nggih, ada Pak Rito. Raise hand, ada apa Pak Rito? Bu Rofiana dan Bu Asmi saya coba bantu untuk ACC yang pada masuk nggih. Iya Bu Anggi, silahkan. Nggih, Nggih. siap. Nggih, siap, matur nuwun.
Biar tidak molor nanti kita mulai 9:10 ya. Baik, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Videoku sampai Iya, Bapak Ibu, berhubung sudah jam 9:10, biar kita tidak terlalu molor waktunya, mungkin sambil menunggu peserta yang masuk, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rumah belajar, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Bapak, Ibu, dan sahabat rumah belajar, sebelum kita mulai, kami sampaikan dulu, apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era 4.0 yang dapat dimanfaatkan siswa dan guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.
seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Bapak, Ibu, dan sahabat rumah belajar yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, kami, sahabat rumah belajar tahun 2021, akan mengenalkan fitur-fitur rumah belajar, di mana fitur rumah belajar ini ada fitur utama dan fitur pendukung. Nah, fitur utama ini ada 4, kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Kemudian untuk fitur pendukung ada Peta Budaya, BSE, EduGame, dan lain-lain. Nah, untuk memperjelas fitur-fitur tersebut, nanti akan dijelaskan oleh sahabat rumah belajar DIY. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Rofiana dari SD Pungkuran. Selamat pagi, Ibu Rofiana. Iya, Pak Basar. Ya. Kemudian ada Ibu Feni Widi dari SD Trayu. Betul ya? Selamat pagi, Ibu Feni. Ya, selamat pagi sahabat rumah belajar dimanapun berada. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi Ibu Sri Asmi dari SD Kanisius Sengkan. Selamat pagi, Ibu Sri. Selamat pagi Pak Basar dan semua sahabat rumah belajar. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Anggi Meilia dari SDIT Salsabila 2 kelas Seman. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Basar, selamat pagi sahabat rumah belajar semuanya, salam kenal. Wah, bersemangat sekali Bu Anggi. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah perkenalan dari kami, sahabat rumah belajar tahun 2021. Semoga pada kesempatan ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat rumah belajar, langsung saja untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti akan disampaikan kepada Ibu Rofiana. Ibu Rofiana ini nanti akan menyampaikan sumber belajar. Kepada Ibu Rofiana, kami persilahkan. Silakan Ibu Rofiana. Ya, terima kasih Pak Basar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi sahabat rumah belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk sedikit menyampaikan berbagi apa yang telah kami pelajari, ya, apa yang telah kami terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kita belajar bersama. Saya dan teman-teman akan mensosialisasikan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Tadi Pak Basar sudah menyampaikan bahwa ada 4 fitur utama. Saya akan menyampaikan tentang fitur utama sumber belajar. Mohon izin share screen ya, sahabat rumah belajar. Apakah sudah tampak di layar, nggih? Sudah, Bu. Nggih. Sudah, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu fitur utama yang ada di rumah belajar, yakni sumber belajar. Nah, apa itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi yang ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Nah, itu ikonnya, nggih, sahabat rumah belajar. Nanti jika sudah mendownloadnya di HP, digawe, atau nanti bisa mengeklik di webnya, nggih, nanti kita tutorial bersama. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Jika masuk menggunakan PC ataupun laptop, sahabat nanti mengetikkan belajar kemdikbud.go.id. Nah, di sini ini ada kelas maya, kemudian ini harusnya laboratorium maya, nggih. Ada kelas digital dan juga sumber belajar. Nah, kali ini saya akan menyampaikan yang bagian sumber belajar. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, sebelumnya ini ya, ngeklik ini dulu di pencarian, nggih, di search ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini, kita tinggal klik yang sumber belajar ini.
Kemudian, nah nanti jika sudah diklik, sahabat akan menemukan seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, di sini ada video-video, ada juga nanti konten web, ya ada konten video dan konten web. Kemudian jika lebih lanjut mengekspor lagi seperti ini. Nah, di sini nanti ada apa gini, kotak ini ya, nanti diklik saja, kemudian nanti di sini kita tinggal memilih yang konten audio dan video, kemudian konten webnya, terus kemudian tingkat pendidikan di sini juga ada, non kurikulum, sumber belajar. Nah, kemudian ini jika kita langsung menggunakan PC ataupun laptop, nggih. Nah, ini kalau misalnya diunduh di HP, digawai, nanti kalau kita klik rumah belajar yang sudah kita unduh melalui Play Store, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita tinggal ngeklik yang ini, yang ikon sumber belajar ini. Kita klik, nanti kalau sudah kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini pilihan jenjangnya, ada paket B, paket C, SLB, paket A, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita tinggal memilih saja. Nah, kemudian seandainya kita klik yang SD, nggih. Kalau sudah klik SD, di sini muncul pilihan kelas yang akan dikehendaki. Bisa kelas 1, 2, dan seterusnya. Kemudian misalnya kita klik yang kelas 5. Kita klik kelas 5, kemudian kita tinggal memilih mana yang akan kita cari atau mana yang akan kita gunakan. Nah, ini kemarin saya mencoba yang IPA, nggih. Nah, yang IPA munculnya seperti ini. Nah, ini cara mudah ya, cara mudah menggunakan aplikasi rumah belajar di HP, nggih. Tadi juga sudah saya sampaikan yang di web. Nah, sekarang kita langsung praktek yang melalui web, nggih. Mungkin kalau Bapak Ibu ini masuknya di Meet itu double pakai perangkatnya, bisa dicoba-coba. Misalnya ini masuknya pakai HP, kemudian mau mencoba sekalian, boleh, sangat boleh. Nah, ini kita tinggal mengetikkan ini. Sudah tampil di layar, nggih? Sudah, Bu. Oke, kita tinggal mengetikkan ini, rumah belajar Kemduk, kemudian kita masuk di sini, semoga sinyal bersahabat ini. Nah, di sini tampilnya seperti ini. Kita akan memanfaatkan yang sumber belajar, nggih, tadi, nggih. Kemudian kita tarik ke bawah, kita klik yang sumber belajar. Nah, di sini seperti yang saya tampilkan tadi, sudah tampil seperti ini, nggih. Kemudian ini kita klik seperti ini, kita tinggal memilih yang dikehendaki. Misalnya kita klik yang ini. Nah, kita klik yang ini seperti ini. Atau juga kita bisa ekspor kalau yang ini untuk fitur yang lainnya, nggih, berarti di sini. Misalnya kita memilih yang jenjang SD, nggih. Nah, di sini kita ada pilihan semua kelas, semua mapel, tinggal kita pilih mawon mana yang mau kita kehendaki. Coba saya milih kelas 5, nggih. Misalnya saya ingin memilih yang IPA, mapel IPA. Nah, di sini tampil seperti ini, tinggal kita sesuaikan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mencari, klik di sini, klik pencarian di sini. Pilih yang apa, seperti ini, nggih. Kemudian misalnya bisa dibagikan, tidak bisa di-download, tidak. Misalnya kita ingin menggunakan itu secara offline, tidak online, nggih, itu bisa. Coba saya membuka yang ini, nggih. Nah, seperti ini.
tinggal kita klik yang ini. Nah, ada menu download di sini, kita klik download. Jika mau membagikan linknya, bisa kita kopas yang alamat di atas ini. Oke. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekedar ingin memanfaatkan saja, mengambil sumber belajar, mengambil materi yang ada di sini, sumber belajarnya, kita pun tidak perlu masuk, itu juga bisa. Tapi seandainya pun masuk juga tidak apa-apa, disarankan nggih menggunakan portal ini. Misalnya saya mencoba masuk. Tadi Pak Basar belum menyampaikan yang untuk login ya Pak ya? Belum. Oke. Jadi nanti sahabat itu bisa mengakses rumah belajar ini melalui webnya seperti saya ini, ataupun bisa menggunakan HP di-download melalui Play Store. Nah, jika saya ingin login ke rumah belajar, ini tinggal ini. Masuknya akan menggunakan apa? Nah, mungkin sahabat sudah mempunyai akun Belajar ID ya. Nah, ini saya mencoba masuk menggunakan akun Belajar ID. Terkoneksi di sini. Nah, seperti ini sudah nama saya ya. Tadi saya masuk menggunakan akun Belajar ID. Nah, sini. Nah, kalau saya menggunakan akun saya ini, di sini muncul ada konten saya, ada tambah konten. Berarti di sini Bapak Ibu selain bisa memanfaatkan sumber belajar ini, juga bisa berbagi. Ini tinggal kita sesuaikan, kita pilih mana yang akan kita gunakan. Ini yang terbaru, coba kita klik ya. Nah, sini muncul seperti ini. Misalnya kita ingin langsung mencarinya di sini. Misalnya organ gerak hewan. Nah, di sini sudah muncul nggih. Tinggal kita sesuaikan mawon mana yang akan kita kehendaki. Yang terpopuler tinggal. Nanti sahabat bisa mengekspornya lebih lanjut nggih, nanti mencoba-coba berselancar di fitur rumah belajar yang pada bagian sumber belajar ini. Ini juga ada konten audio, di sini lengkap nggih. Nah, kemudian ini tadi yang jenjang tadi ke bawah, tingkat pendidikan, di sini ada paket B, kemudian ada SMP, coba saya buka yang SMP nggih. Nah, berarti tinggal menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita mau mengambil sumber belajar untuk semakin memahamkan ke siswa tentang fotosintesis, kita tinggal mengetikkan di sini mencari, atau kita mencari di kelas ini. Kelas berapa? Tadi saya buka yang SMP ya. Misalnya kelas 8, kelas 7 ataupun kelas 9, dan tinggal kita klik juga yang mata pelajaran ini yang kita kehendaki yang mana. Nanti mungkin sahabat bisa lebih lanjut bereksplorasi mengutak-atik ya, lebih jelasnya ya. Mungkin demikian dulu Pak Basar yang dapat saya sampaikan. Oh iya Bu, nanti kalau jika ada pertanyaan bisa kita nanti kita berikan kesempatan nggih. Iya Bu, oke, nanti boleh di akhir atau bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Sekalian saya mengingatkan bagi peserta mohon mengisi daftar hadir, ada linknya ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dibuka kolom chatnya, silakan diklik kemudian diisi daftar hadirnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rokiana yang sudah menyampaikan mengenai sumber belajar, yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum.
Kemudian materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Baik, kita lanjutkan ke fitur yang selanjutnya yang tidak kalah menarik yang akan disampaikan Ibu Feni mengenai bank soal. Nah, apa itu bank soal? Silahkan Ibu Feni untuk menyampaikannya. Kami persilahkan Ibu Feni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada sahabat rumah belajar semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga niat ikhlas kita untuk belajar di pagi hari ini membawa manfaat untuk kita. Amin. Yang saya hormati di sini ada Ibu Nur Irmawati selaku DRB DIY tahun 2019 dan ada Bu Yuli Nestianingrum DRB 2020 DIY. Selanjutnya izin share screen ya. Oh ya, perkenalan dulu. Mohon maaf ya Mbak Feni, saya tutup kameranya sebentar ya. Masih ada acara ya. Saya nyimak kok, iya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Feni Widi Astuti, asal instansi dari SD Negeri Trayu Galur, Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya ingin membagikan berbagi materi ya, sahabat semuanya tentang bank soal. Izin saya share screen dulu. Sudah terlihat sahabat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, terima kasih. Di sini kita berlima ini berkolaborasi untuk saling berbagi tentang portal rumah belajar. Nah, untuk saya sendiri ini slogan saya Jaka Makai Rumbel 3 yang merupakan panjangan dari ajak warga memanfaatkan fitur rumah belajar. Dan ini merupakan kegiatan sosialisasi saya yang ketiga. Yang pertama itu dengan siswa dan yang kedua kemarin itu di KKG Gugus 5 Kapanewon Galur yang terdiri dari 6 SD. Nah, untuk saya karena di sini materinya adalah tentang fitur bank soal, maka saya mengambil tema pemanfaatan fitur bank soal untuk melatih keterampilan penyelesaian masalah. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita menghadapi soal tentunya membutuhkan tips dan trik bagaimana caranya supaya soal tersebut bisa kita selesaikan dengan cepat dan mudah atau apa yang kita kerjakan itu nanti benar atau tepat. Nah, itu tentu saja membutuhkan keterampilan. Supaya kita bisa terampil dalam menyelesaikan masalah, tentunya kita membutuhkan latihan soal. Nah, di sini di rumah belajar ini menyajikan berbagai fitur. Salah satunya adalah fitur bank soal yang bisa dimanfaatkan baik oleh siswa maupun guru untuk kalau siswa untuk latihan soal, kalau guru bisa membagikannya kepada siswanya untuk melatih keterampilan pemecahan masalah. Tadi sekilas sama Pak Basar sama Bu Rofiana sudah disinggung tentang portal rumah belajar. Nah, apa itu portal rumah belajar? Portal Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru maupun siswa sebagai bahan belajar alternatif kapan saja dan di mana saja. Di sini karena pembelajarannya itu daring sehingga waktunya fleksibel ya, bisa kapan maupun di mana saja. Nah, ini yang merupakan fitur bank soal.
Sebelumnya, apakah sahabat rumah belajar sudah mendownload aplikasi rumah belajar di HP-nya? Bagi yang belum, bagi yang belum nanti bisa mendownloadnya melalui HP. Jadi dibuka Play Store-nya, tinggal diketikkan rumah belajar. Nanti yang ada gambar seperti di ini ya. Di sini yang putih tulisannya merah ini bisa di-download di HP-nya. Tetapi misal HP-nya misalnya ada yang sudah penuh memorinya, nah kita bisa mengetikkan alamatnya. Untuk yang bank soal ini alamatnya banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, bank soal ini merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nanti di situ tersedia akses soal dalam bentuk latihan, ulangan, maupun ujian. Sehingga ini dapat memfasilitasi siswa maupun guru yang membutuhkan latihan soal atau untuk melatih keterampilan penyelesaian masalah. Dan ini tersedia di berbagai jenjang ya. Kalau kita buka ada mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan ada juga yang SLB dan sudah dipisah-pisahkan per kelasnya. Nah, bagi sahabat rumah belajar yang sudah mendownload aplikasi bank soal di HP-nya, nanti tampilannya akan seperti ini tampilan awalnya. Di tampilan awal ini ada beberapa bulatan, ini merupakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Di sini ada fitur sumber belajar yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rofiana, ada fitur laboratorium maya, ada fitur bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan fitur-fitur lainnya. Di sini khusus untuk fitur bank soal, nanti sahabat rumah belajar bisa mengeklik atau menyentuh yang bulatan ada tulisannya bank soal ini. Nanti ketika sudah kita klik, kita akan diarahkan ke laman selanjutnya. Di sini nanti sudah dipisahkan sesuai dengan jenjangnya. Untuk jenjang sekolah dasar itu ada mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus untuk jenjang SMP itu ada mulai dari kelas 7, 8, 9. Untuk jenjang SMA dari kelas 10 sampai 12, sekolah menengah kejuruan, dan yang terakhir itu yang untuk SLB. Nah, kita tinggal memilihnya nanti. Misalnya kita ingin memilih yang jenjang SD kelas 1. Nah, nanti kalau kita mengeklik jenjang SD yang kelas 1, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa memilih untuk mata pelajarannya. Apa mata pelajaran yang ingin kita latih? Kita misalnya ingin latihan soal tentang matematika, bahasa, IPA, IPS, PKN, atau yang lainnya. Nanti tinggal kita klik di bagian evaluasi. Misalnya kita memilih yang IPA, maka kita arahkan ke evaluasi ini, kita tekan atau kita klik, dan nanti akan muncul laman selanjutnya seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, kita tinggal memilih dan kita klik yang bagian lihat. Nah, kita sudah bisa untuk mengerjakan soalnya. Nah, sahabat rumah belajar, ini sekilas tentang materi di fitur bank soal. Untuk selanjutnya, kita mencoba mempraktekkan. Tadi kita, jika misalnya di HP tidak ada, belum mendownload atau sudah tidak muat untuk mendownload aplikasi rumah belajarnya, kita bisa browsing, bisa melalui HP, bisa melalui laptop. Kita ketikkan saja alamatnya bank soal belajar.kemdikbud.go.id. Oh, ini kurang titiknya. banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tampilan di laptop nanti akan seperti ini, sahabat rumah belajar.
sama seperti yang di HP yang di aplikasi tadi. Jadi ada dari berbagai jenjang dan kelasnya sudah ada di sini. Untuk siswa juga bisa menggunakannya, tinggal diklik sesuai dengan jenjang dan kelasnya. Misalnya di sini saya mencoba mempraktekkan untuk jenjang sekolah dasar kelas 1. Nah, ini akan muncul seperti ini ya sahabat. Kita tinggal memilih mau matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Misalnya kita pilih yang matematika, kita tinggal mengeklik yang bagian evaluasi umum. Nah, di sini banyak sekali nama-nama evaluasinya, sudah dipisah-pisahkan. Misalnya ini karena untuk praktek kita pilih saja yang durasinya pendek, jadi kita bisa memilih yang durasinya 5 menit, kita klik lihat. Nah, ini kita sudah ada soal dan pilihan jawabannya, kita coba kerjakan misalnya ini, terus kita klik next. Ya, ini kita pilih, terus kita klik lagi next. Nah, di sini ada 6 soal. Kita klik, terus kita next-kan lagi. Nah, ini ketika sudah soal 6 dari 6 soal, ini terus kita klik hitung karena sudah selesai. Dan nanti di sini akan langsung muncul kunci dan jawabannya, sehingga siswa itu bisa mengetahui di mana letak kesalahannya dan mana soal yang sudah bisa mereka selesaikan dengan benar. Jika kita ingin mencoba ke soal yang lain lagi, kita tinggal klik yang kembali di sini. Kita bisa memilih lagi soal mana yang ingin kita coba kerjakan. Nah, misalnya kita ingin tadi yang untuk jenjang Halo, Ibu Feni. Sepertinya sinyal mungkin, Mbak. Bu Feni. SD. Bu Feni. Untuk siswa bisa langsung seperti itu, sedangkan untuk guru, suara saya terdengar mboten ya? Sekarang sudah, Bu, silakan. Halo? Oh, yang tadi sempat hilang? Iya, sebentar kok. Oh, iya. Ya, maaf. Ya, ulang lagi. Tadi sampai ke praktek untuk latihan soal di jenjang sekolah dasar kelas 1, misalnya untuk yang SMP. Kalau untuk siswa bisa langsung seperti itu tadi, cara menggunakannya. Untuk guru misalnya mau membagikan link soal tersebut ke siswanya, misalnya kita pilih yang ini kelas 7 SMP, ya, evaluasi umum. Untuk materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita klik saja evaluasi umumnya. Ini sinyalnya, terus tinggal kita pilih, misalnya ini yang ulangan harian ini, kita lihat, kita klik lihat. Nah, ini di sini ada 1 dari 5 soal. Nah, untuk membagikan ke siswa, bagi Bapak Ibu guru, ini tinggal kita klik yang di atas ini, alamatnya, kita kopikan, terus kita pastekan ke WA grup kelasnya. Bisa kita coba, misalnya kita buka di sini, linknya tadi. Nah, ini kalau dibuka oleh siswa sudah akan langsung mengarah ke soal ulangan harian yang ada di bank soal tersebut. Nah, demikian tadi sahabat rumah belajar penjelasan singkat terkait fitur bank soal yang ada di portal rumah belajar. Mungkin nanti jika ada pertanyaan mungkin di sesi akhir ya, bisa melakukan sesi tanya jawab. Jadi untuk bank soal bisa dimanfaatkan baik oleh siswa atau guru. Siswa bisa langsung menggunakannya kalau sudah terdownload aplikasi fitur aplikasi rumah belajarnya, bisa langsung masuk dan ini gratis.
Mari silahkan kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini untuk menambah pemahaman kita atau untuk memperkaya pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah kita. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Feni, penyampaian yang sangat menarik, dan saya yakin Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan rumah belajar langsung tertarik ingin menggunakannya karena dengan berbagai kemudahan, berbagai banyak fasilitas yang ada. Ya, tadi sudah disampaikan bank soal yang dimana fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang sudah dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga soal latihan, ulangan, dan ujian. Ini bisa kita gunakan sahabat rumah belajar semua. Jadi kemudian kita lanjutkan, dan ini adalah fitur yang mungkin Bapak Ibu langsung begitu melihatnya nanti akan langsung ingin mencoba dan menggunakan rumah belajar ini, yaitu mengenai PKB dan AR. Nah, apa itu? Nah, kita akan sampaikan atau akan disampaikan oleh Ibu Asmi. Kepada Ibu Asmi, kami persilahkan. Baik, Pak Basar, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, sahabat rumah belajar semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian tadi saya tambahkan ya Pak, tentang peta budaya sedikit, kemudian juga tentang AR. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Asmi, biasa dipanggil Asmi, saya dari SD Kanisius Sengkan, Sleman. Nah, mohon izin saya untuk share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Feni bahwa untuk mengakses rumah belajar ini kita bisa melalui website ataupun melalui aplikasi yang ada di HP kita. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan fitur rumah belajar yaitu PKB, peta budaya, dan juga augmented reality atau AR. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini merupakan fitur yang bisa dijadikan tempat bagi para pendidik, khususnya untuk mengembangkan diri. Di dalam fitur ini nantinya kita bisa mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada, termasuk salah satunya adalah kegiatan pembatik yang sedang kami ikuti bersama. Jadi kami SRB 2021 ini bisa sampai ke tahap ini juga karena melalui tahapan-tahapan pelatihan yang ada dan disediakan dalam fitur rumah belajar ini. Nah, kemudian selanjutnya peta budaya. Nah, peta budaya ini merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Jadi kita bisa mengakses berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, kemudian tentang augmented reality atau AR. Nah, ini adalah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Jadi diproyeksikan sehingga nanti bisa terlihat nyata begitu gambarnya. Nah, ini contoh dokumentasi yang pernah saya lakukan. Nanti kita juga akan mencobanya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencobanya ya, sahabat rumah belajar semuanya. Nah, yang pertama tentu saja kita mengakses atau masuk ke portal rumah belajar. Kita masukkan alamatnya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini nanti ada fitur utama yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan lihat selengkapnya. Nah, apabila kita klik,
nanti akan muncul berbagai fitur pendukung. Nah, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, augmented reality, dan yang lainnya. Nah, saya akan mulai dari yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita klik, kemudian nanti kita akan diarahkan ke laman simpatik seperti ini. Nah, di sini ada berbagai tab, ada beranda, kemudian pelatihan. Nah, di bagian ini kita bisa menemukan pelatihan. Misalnya kita klik pelatihan terbaru. Nah, di sini ada pelatihan yang bisa diikuti, namun tentu saja kita harus terlebih dahulu mendaftar. Nah, kemudian masuk, lalu nanti kita bisa mendaftar di pelatihan yang ada. Kita bisa lihat selengkapnya, detail pelatihannya, kemudian, nah, silakan masuk untuk dapat mengikuti pelatihan ini. Apabila belum memiliki akun, bisa mendaftar dengan mengisi berbagai data-data yang diperlukan. Nah, tadi saya klik daftar, kemudian muncul tampilan seperti ini. Apabila kita sebagai guru, kita bisa klik ini, kemudian kita isi data-datanya dan kita submit. Nah, itu untuk tata cara mendaftar. Nah, kemudian apabila kita sudah terdaftar, kita bisa login atau masuk. Nah, di sini saya sudah mempunyai akunnya, sudah terdaftar. Maka kita coba untuk masuk. Maaf, tadi salah ya untuk passwordnya, kata sandinya sebentar. Nah, apabila kita sudah masuk, kita bisa ada tambahan informasi ya di sini, ada pelatihan saya. Nah, ini yang sedang kita ikuti. Nah, kemudian kita bisa melihat sertifikat apabila sudah selesai dan sudah lulus untuk kegiatannya. Bisa kita unduh juga. Jadi sertifikat yang disediakan di sini adalah sertifikat yang berskala nasional ya, Bapak Ibu sahabat rumah belajar semua. Nah, kemudian apabila kita ingin mendaftar atau mengikuti pelatihan, bisa kita klik di temukan pelatihan seperti yang tadi itu. Kemudian untuk kegiatan pembatik ini kita bisa melihat lebih detailnya di tab tulisan pembatik 2021. Nah, ini ada informasi tentang apa itu pembatik, kemudian manfaatnya, kemudian kita bisa mendaftar dan mengecek hasil kelulusan. Kemudian nantinya apabila kita sudah lolos atau melewati berbagai tahapan tadi itu, kita bisa berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, seperti ini. Ada juga manfaat-manfaat yang tentunya bisa kita dapatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Itu untuk simpatik nanti bisa dieksplor kembali. Kemudian nanti kita akan lanjut ke fitur yang lainnya, selain yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita kembali ke portal belajar.kemdikbud.go.id. Saya lanjutkan untuk yang peta budaya. Nah, kita klik peta budaya, kemudian di sini ada peta berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi yang kita sorot ini nanti kalau kita klik akan ditampilkan budaya dari daerah tersebut. Kita bisa scroll ke bawah untuk konten budaya yang terbaru. Jadi kita bisa memilihnya dari petanya atau dari bawah ini ya. Misalnya saya mau memilih dari peta. Misalnya saya ingin menampilkan budaya yang ada di Provinsi DIY dulu, coba. Nah, kita klik yang DIY tadi. Kemudian di sini sudah muncul berbagai kategori budaya yang ada di Provinsi DIY. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin melihat tentang penjelasan terkait Malam Satu Suro. Nah, bisa kita klik judulnya. Nah, kemudian kita klik untuk melihat info lebih detailnya. Nah, jadi ini sudah terbuka tab yang baru ya. Nah, ini informasinya kemudian bisa kita baca-baca apabila kita menginginkan artikel seperti ini atau informasi seperti ini. Ini biasanya kaitannya dengan
MUPEL IPS dan PPKN ya, atau juga bisa tentang SBDP. Nanti ada juga tentang tarian daerah begitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan selain yang dari gambar peta tadi, bisa melihat dari tab ini. Misalnya dari Sumatera, kita ingin melihat budaya yang ada di Sumatera Barat misalnya. Nah, di sini tersedia warisan budaya atau kita mau pilih yang seluruhnya ditampilkan. Misalnya kita pilih yang seluruhnya ditampilkan. Nah, di sini ada tradisi Randai, legenda Minangkabau. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk kegiatan literasi ya. Jadi di sini ada berbagai konten budaya yang bisa tentu saja membuat kita semakin mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Begitu untuk peta budaya. Kemudian selanjutnya saya akan mengenalkan tentang augmented reality atau AR. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa nanti melalui AR ini kita bisa memproyeksikan gambar yang ada. Nah, tentu saja tidak semua gambar ya, namun kita menggunakan yang ada di sini, di rumah belajar ini. Nah, di sini ada tentang energi alternatif, cita-citaku, kemudian anatomi tubuh manusia. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi, cara menggunakannya adalah di sini ada tulisan install, marker, dan video. Nah, untuk bagian video ini berisi penjelasan tentang bagaimana demo atau pemanfaatan dari AR untuk misalnya yang ini, anatomi tubuh manusia. Jadi video ini untuk AR yang ini, video yang ini juga untuk AR yang ini. Termasuk juga install dan markernya. Nah, untuk bagian install ini akan kita unduh dulu, kita download dulu. Nah, misalnya kita download, nah ini harus login dulu ya. Nanti saya tunjukkan yang sudah. Nah, ini sedang proses download. Nanti kita install di HP atau di tablet kita. Cara memindahkannya bagaimana? Misalnya kita mengunduhnya dari laptop, bisa kita upload dulu ke Google Drive, lalu kita nanti bisa download di HP, kita install di HP bagian install ini. Kemudian untuk bagian marker ini juga kita unduh, kita download ya. Nah, nanti ini tampilannya adalah berupa PDF atau buku yang berisi materi dari anatomi tubuh manusia ini. Ini nanti bisa kita print untuk bukunya, atau jika kita memiliki 2 perangkat, kita tidak perlu mencetaknya. Nah, nanti untuk bukunya ini bisa kita sorot menggunakan aplikasi yang sudah kita install, sehingga kita akan bentuknya. Baik, nah kalau sudah selesai kita download, kita bisa menginstalnya, lalu kita menggunakannya. Nah, saya akan menunjukkan menggunakan HP ya. Saya sudah menginstalnya di HP saya. Nah, nanti sahabat semua bisa cobanya juga. Mau yang mana disesuaikan. Nah, kemudian saya ini sudah mencetak karena akan lebih mudah saya menunjukkan apabila dengan dicetak. Sebentar, saya hentikan dulu virtual background-nya supaya lebih jelas. Nah, nanti apabila sudah kita install, kita buka aplikasinya akan muncul seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini ada suaranya ya. Nah, saya sudah mencetaknya. Ini gambarnya. Ini tidak harus sebesar ini ya, sahabat. Nanti bisa lebih kecil, misalnya 1 kertas bisa dicetak 4 halaman, begitu bisa. Nah, kemudian tampilan ini khusus yang untuk AR yang materi anatomi tubuh manusia. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa klik yang bagian panah play ini. Nah, kita klik. Nah, mohon ditunggu sebentar ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada berbagai jenis anatomi tubuh.
ada tentang rangka, kemudian peredaran darah, pencernaan. Nah, saya akan mencontohkan tentang rangka. Maka saya klik yang bagian rangka. Tentu saja nanti kita akan menyorotkan atau menyeken ya pada gambar yang rangka ya. Nah, saya juga mencetak yang peredaran darah. Namun kalau yang peredaran darah, tentu saja kita scan-nya tadi bagian yang peredaran darah juga. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ya. Ini jika kita belum memiliki bukunya, bisa kita unduh. Ini bisa kita sorotkan juga di laptop ya atau di PC ya. Jadi tidak usah kita print, tidak apa-apa. Ada perangkat yang lainnya. Ini kita silang saja. Nah, kemudian kita bisa men-scan dari gambar ini tadi. Nah, ini tengkorak. Nah, ini sudah muncul bentuk 3D-nya ya. Nah, yang berwarna-warni ini, tengkorak yang berwarna-warni ini. Nah, ini bisa kita putar-putar ya tengkoraknya ya. Nah, ini bisa muter. Ini ada juga suaranya di bagian yang volume ini, yang seperti tombol volume ini. Dan juga informasi. Informasi ini apabila kita klik, maaf ya ini agak susah. Nah, nanti bisa sahabat semua coba ya. Jadi ini apabila diklik yang bagian seperti mikrofon ini nanti akan ada penjelasan suaranya. Kemudian yang informasi ini akan muncul penjelasan nama-nama tulang dari rangka kepala ini. Nah, seperti itu. Jadi ini akan muncul 3D-nya begitu ya. Nah, itu untuk AR, nanti sahabat semua bisa mencobanya. Dan itu pemaparan dari saya. Kiranya nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir. Saya cukupkan. Terima kasih dan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Asmi, sangat luar biasa, sangat menarik, dan saya yakin bagi sahabat yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, saya yakin pasti ingin mencobanya. Sangat luar biasa, sangat istilahnya sangat spektakuler ya, di mana di aplikasi itu ada fitur AR yang sangat menarik. Dan saya yakin bahwa Ibu atau sahabat rumah belajar tambah tertarik lagi untuk menggunakan rumah belajar ini dengan adanya EduGame dan wahana jelajah angkasa. Apa itu EduGame dan wahana jelajah angkasa akan disampaikan kepada Ibu Anggi. Ibu Anggi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Basar. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi sahabat rumah belajar semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anggi Melia Saraswati, biasa dipanggil Bu Anggi. Saya berasal dari SDIT Salsabila 2 Klaseman. Nah, untuk kali ini saya berkolaborasi dengan Bu Feni, Bu Rofiana, Bu Asmi, dan Pak Basar untuk mensosialisasikan terkait rumah belajar. Untuk materi yang akan saya sosialisasikan, yang pertama adalah wahana jelajah angkasa, dan yang kedua adalah EduGame. Mungkin saya izin untuk share screen nggih, Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sebentar. Nah, untuk yang pertama adalah wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa sendiri adalah salah satu fitur tambahan yang ada di rumah belajar. Nanti coba kita akses melalui websitenya, yaitu fitur yang disediakan untuk membantu peserta didik dan pendidik untuk melakukan penjelajahan luar angkasa secara virtual atau maya dengan penampakan 3 dimensi. Nah, jadi wahana jelajah angkasa ini bisa dijadikan salah satu alternatif Bapak Ibu semua dan sahabat rumah belajar semua untuk mengajarkan tentang tata surya. Materi tata surya mungkin kalau di SD itu ada di kelas 6. Nah, kita bisa praktek langsung atau menunjukkan langsung bagaimana bentuk planet, bagaimana bentuk tata surya yang sebetulnya melalui fitur dari wahana jelajah angkasa ini.
Jadi tidak perlu menjelajah ke mana-mana, kita bisa menjelajah seluruh angkasa dengan secara virtual atau tatap maya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu EduGame. EduGame adalah fitur yang menyediakan beragam permainan atau game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi nanti tampilan dari EduGame seperti ini. Untuk itu, permainan EduGame ini bisa digunakan oleh siswa sebagai alternatif belajar anak-anak. Biasanya kalau anak-anak selalu mengerjakan materi atau membaca buku atau mungkin mengerjakan soal, itu anak-anak mungkin cenderung akan bosan. Nah, bisa kita selingi dengan menggunakan fitur rumah belajar ini, yaitu EduGame. Anak-anak bisa diajak bermain sambil belajar. Banyak sekali materi-materi yang sesuai dengan kurikulum. Nanti akan saya tampilkan apa saja permainannya yang bisa digunakan anak-anak untuk sekedar memahami konsep dasar dari sebuah materi atau bisa juga untuk mereview kembali materi yang telah mereka pelajari. Nah, mungkin seperti itu sekilas dari Wahana Jelajah Angkasa dan EduGame. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langsung secara praktek. Saya share screen kembali. Baik, seperti ini sudah terlihat ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Feni, Bu Roviana, dan Bu Asmi terkait portal rumah belajar itu apa dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang mungkin tadi sumber belajar sudah dijelaskan oleh Bu Roviana, lalu Bang Soal sudah dijelaskan oleh Bu Feni, dan tadi Bu Asmi terakhir menjelaskan tentang peta budaya, PKB, dan wahana dan augmented reality. Nah, saya akan menunjukkan terkait dengan wahana jelajah angkasa. Seperti apa bentuknya? Nah, kita langsung bisa klik wahana jelajah angkasa. Ini tampilan dari fitur wahana jelajah angkasa. Kalau kita lihat, ini bisa diputar, Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak bisa diajak melihat langit. Ini sky itu langit, apa saja yang ada di sini. Misalkan kita bisa lihat Nerbi galaksi. Galaksi terdekat itu apa? Nah, secara lebih dekat, oh ini galaksi terdekatnya dari galaksi kita, Bima Sakti. Terdekatnya seperti ini. Ini anak-anak bisa memutar sebesar 360 derajat. Nah, ini untuk tampilan dari langit. Atau mungkin kita bisa melihat secara tata surya atau solar system. Misal kita ingin melihat Merkurius secara lebih dekat. Nah, kita bisa menunjukkan ke anak-anak letak Merkurius. Nah, ini dia letak Merkurius. Oh, Merkurius secara lebih dekat. Oh, di sini. Misal anak-anak melihat ini apa ya, kita lebih dekat, bisa diklik. Nah, ini untuk planet Merkurius di dalam sistem tata surya. Berikutnya ingin melihat ke arah misalkan planet Mars. Nah, nanti akan memutar, digerakkan ke planet Mars. Nah, ini planet Mars warnanya terlihat warna merah. Nah, kita coba tunggu.
Karena letaknya mungkin agak jauh, jadi sistemnya agak lama. Nah, akhirnya muncul ini planet Venus. Seperti ini tampilan dari planet Venus. Atau misalkan karena tidak ingin melihat secara tata surya, kita juga bisa melihat secara planet masing-masing planet misalkan. Nah, ini bentuk dari planet Mars. Jika diputar, oh permukaan planet Mars itu seperti ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita melihat planet Jupiter. Diputar planet Jupiternya seperti ini. Nah, masih banyak lagi fitur-fitur yang lain. Misalkan ini kita lihat melihat fenomena supernova misalkan. Nah, kita bisa dilihat, oh fenomena supernova itu seperti ini. Atau mungkin kita melihat secara ini melihat pendaratan di supernova secara lebih jauh. Nah, itu untuk dari fitur wahana jelajah angkasa. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Atau mau melihat panorama, masih banyak sekali. Nah, ini panorama pendaratan ya di bulan, diputar seperti ini. Oh, ternyata ada. Nah, seperti ini. Ini untuk pendaratannya. Begitu, sahabat rumah belajar. Berikutnya saya akan menunjukkan tentang edugame. Untuk edugame-nya bisa kita lihat di sini. Sama dengan fitur pendukung. Selain wahana jelajah angkasa, ada juga fitur edugame. Tinggal klik edugame, banyak sekali permainan di sini. Misalkan ada Nyanyuk Adventure, ada Mamat Adventure, ini tentang pramuka, yang ini tentang kelas 1, misalkan kita lihat diriku, ini untuk pembelajaran kelas 1. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan mata pelajaran tematik? Khususnya adik-adik yang baru masuk sekolah dasar. Lalu Yuk mengingat mulai. teman baru. Terus diklik, mulai bermain. Nah, anak-anak masih ingatkah nama-nama temanmu? Saya Coba Benny. Kalian masukkan Saya gambar Benny, ini ke saya dalam Udin. lingkaran sesuai dengan nama saya temanmu. Edo. Coba kalian klik Saya pada Dayu. tombol mulai. Ini. Saya Lani. Nah, lalu diklik tombol mulai. Ini untuk kelas 1 saya Udin. Udin yang mana? Misalkan yang ini. Ya, benar. Nah, seperti itu. Masih ada banyak games yang lainnya, misalkan games mencocokkan waktu. Nah, ini untuk bisa digunakan di kelas 3, konversi waktu anak-anak di kelas 3 atau di kelas 4, itu bisa digunakan untuk mengajarkan tentang konversi waktu dari jam ke menit, dari menit ke detik. Nah, misalkan ini anak-anak bisa memilih, misalkan untuk yang tahap mudah dulu, jam ke menit. 120 menit itu berapa jam? Anak-anak, oh iya, dibagi 60 ternyata 2 jam, karena 1 jam 60 menit. Lalu 420 menit berapa jam? Oh, 7 jam. Nah, baru lanjut ke soal berikutnya sampai nanti di soal ini selesai ke babak selanjutnya. Misalkan kita cepat saja. Nah, selamat, kamu telah menyelesaikan permainan. Klik tombol kembali untuk memilih level permainan. Nah, seperti itu.
banyak sekali permainan Bapak Ibu di sini yang bisa dieksplor, misal ini untuk kelas 4 atau energi dengan perubahannya itu adalah materi IPA di kelas 4 juga. Terus nanti bisa menggunakan menyusun angka, materi untuk anak kelas 1 atau profesi, mencerna makanan, materi kelas 5 seperti itu Bapak Ibu nanti bisa coba untuk anak-anak. Nah, nanti untuk share-nya bisa digunakan tombol, coba saya tunjukkan. Nah, bisa mengcopy alamatnya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Basar pemaparan dari saya, Bapak Ibu sahabat rumah belajar di rumah. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Anggi Meliana yang sudah menjelaskan EduGame dan jelajah angkasa ya. Jadi kita tadi diajak untuk bisa melihat angkasa luar yang begitu sangat menarik ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti ingin menggunakan rumah belajar ini dengan berbagai banyak fitur yang sudah disediakan di sana. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu atau sahabat ada pertanyaan, kami persilahkan, silahkan raise hand, kami persilahkan. Atau dari Ibu Nesti atau Ibu Nur Erna, ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Basar dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Izin off kamera ya. Hari ini izin off kamera. Baik. Terima kasih Pak Basar, Bu Anggi, Bu Feni, Bu Asmi, Bu Rofi. Hari ini sudah berkolaborasi dengan luar biasa ya, karena semua yang sudah disampaikan mungkin nanti teman-teman yang bergabung di room meeting pada pagi hari ini bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di rumah belajar, karena tadi betul yang disampaikan oleh Bu Feni, di rumah belajar ini gratis ya teman-teman, tidak ada yang berbayar, silahkan digunakan, kemudian dioprek lagi ya di rumah. Kalau ada yang belum menggunakan rumah belajar, nanti diajarin ya Pak Basar dan teman-teman bagaimana cara login ke rumah belajar. Jangan lupa teman-teman yang lain tadi juga disenggol lagi ya sama Bu Feni juga, bisa loh mengakses rumah belajarnya melalui HP ya, dengan menginstal di Play Store ataupun di App Store tentang rumah belajar. Nanti teman-teman tidak harus menggunakan web ya, tetapi langsung bisa menggunakan hasil dari instalasi yang ada di HP masing-masing. Baik, itu saja Pak Basar yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, sukses semua buat teman-teman sahabat rumah belajar di sini. Ada Pak Basar, Bu Anggi, Bu Asmi, Bu Feni, dan Bu Rofiana ya. Sukses selalu, tetap semangat, jaga sehat, dan juga teman-teman yang lain yang bergabung di room ini tetap semangat, semua luar biasa pada kesempatan hari ini, hari libur masih mau bergabung ya dengan sharingnya teman-teman dari SRB 2021. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Ernawati yang sudah memberikan pesannya. Ya, betul sekali kita bisa menggunakan rumah belajar ini dengan genggaman kita atau lewat gadget kita. Jadi tidak harus menggunakan web. Ini merupakan suatu kemudahan yang bisa kita peroleh dengan rumah belajar ini. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu sahabat semuanya. Mungkin sedikit dari saya, Pak Abdul ya. Ya Bu, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari tadi ini ya, saya off kamera ketika acara berlangsung. Mohon dimaafkan karena ada acara juga. Semangat ya teman-teman semua, sudah luar biasa. Pak Abdul, Mbak Anggi, Bu Sri, Bu Rofiana, sudah berkolaborasi dengan sangat harmoni gitu ya, menyampaikan sosialisasi portal rumah belajarnya.
Nah, saya tadi menyimak dari beberapa yang disampaikan. Ini luar biasa ya, hari libur, hari Minggu harusnya untuk keluarga, tapi Bapak Ibu sudah merelakan waktunya, baik narasumber maupun peserta ya, luar biasa untuk menyisihkan waktunya ya, untuk berbagi bersama, belajar bersama gitu ya. Nah, pesan dari saya cuma satu, bahwa portal rumah belajar ini adalah rumah kita semua Bapak Ibu guru ya, rumah kita Bapak Ibu guru di Indonesia. Maka marilah kita ibaratnya orang Jogja berarti diuri-uri ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-uri, karena itu adalah milik kita semua. Maka mari kita manfaatkan, diekspor lebih dalam sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka terbatas ataupun nanti ketika kita sudah offline normal kembali. Mungkin itu saja, semangat buat Pak Abdul, Bu Anggi, Bu Sri, Bu Rofiana gitu ya, tetap semangat juga. Mbak Feni ya, terlupakan, mohon maaf. Nah, ini tetap semangat juga ibu-ibu, bapak, ada bapak-bapak enggak ya di pesertanya, di layar saya cuman HP ya, mohon maaf. Jadi tetap semangat ya semuanya gitu, untuk menuju ke new normal yang sesungguhnya ya, gitu. Mungkin itu saja, mohon dimaafkan jika saya sambi-sambi ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu Zuli Nesti yang sudah menambahkan. Jadi betul ya, ini merupakan portal belajar langsung dari pemerintah yang gratis. Jadi kita harus nguri-nguri atau menjaga biar selalu digunakan atau tidak sampai hilang dan terus dikembangkan. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Ada tidak? Ini dari sahabat rumah belajar, ada yang mau disampaikan lagi? Kami persilahkan. Oh ya, sambil mengingatkan, sambil menunggu ada yang bertanya, mengingatkan untuk mengisi presensi, jangan sampai lupa, ada di kolom chat, kami persilahkan. Bagi yang belum, silahkan diklik, kemudian diisi. Ya, monggo, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, sahabat semuanya. Atau sudah cukup jelas mengenai portal rumah belajar ini, di mana banyak sekali fitur-fitur yang dapat berguna, dapat kita manfaatkan. Tentu saja untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, karena ini adalah resmi dari pemerintah, tentu yang membuat adalah guru-guru yang resmi, yang tahu tentang seluk-beluk pendidikan di Indonesia. Jadi tentu ini akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Jadi fitur di rumah belajar ini mendukung sekali pembelajaran baik proses daring maupun luring yang besok Bapak Ibu akan laksanakan. Silakan Bapak Ibu, atau sudah cukup karena mungkin juga waktunya sampai agendanya mungkin kalau di poster sampai jam 10, tapi ini sudah lebih. Kalau mau ada pertanyaan kami persilahkan, atau ada mau menambahkan? Menambah sedikit Pak, nggih. Ya, mungkin kalau hari ini atau saat ini belum terpikirkan bertanya, nanti seiring sejalan otak-atik ada yang perlu ditanyakan, bisa konfirmasi ke kami, nggih. Seperti itu. Kami dengan senang hati nanti menjawabnya, dan juga nanti jika kurang sempurna bisa kami kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rofiana. Betul sekali, jadi misal dari sahabat rumah belajar ada yang kesulitan, misalnya menggunakan AR tadi, kok nggak bisa muncul-muncul, nanti bisa tanya kepada sahabat rumah belajar, terutama kepada Bu Sri Asmi tadi yang sudah menjelaskan ya. Mungkin cukup itu Bapak Ibu, atau ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan Pak. Ya, silakan Bu Anggi. Oke, monggo. Untuk Bapak Ibu menambahkan dari Bu Rofiana saja, mungkin bisa menghubungi di antara kami berlima untuk menanyakan terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika nanti masih ada yang bingung atau mungkin ingin dipandu di bagian apa ketika mengakses rumah belajar, bisa menghubungi kami berlima. Mohon Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Bu Anggi. Ada lagi tambahan? Sudah cukup?
Kalau nggak ada, Mungkin foto dulu Pak kita Pak. Oh ya, foto Ya, dulu. foto Silakan bersama. yang bisa. Oke. Silakan Bisa kameranya, dihidupkan Bapak Ibu, kameranya, bisa Bapak Ibu. dibuka. Kita untuk dokumentasi kita akan berfoto dulu. Silakan. Pak Basar nanti dihitung biar bisa. Pak Basar yang ngambil ya Pak ya. Oke. Ya. Ini malah nggak muncul ya sinyal saya Bu. Monggo yang lain aja karena sinyal di tempat saya jelek, yang muncul hanya video saya Bu. Saling screenshot mawon. Bu Rofiana bisa screenshot Bu Rofiana? Karena yang muncul hanya punya saya ini di komputer saya. Mungkin saya bantu, nggak apa-apa Pak? Iya, Bu Sri Asmi. Di tempat saya juga belum muncul semua ini. Oh iya. Ya, apa-apa. Baik. Saya pandu ya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menyalakan kameranya, monggo. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. Satu kali lagi mungkin ya. Boleh gaya bebas ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sri Asmi yang sudah membantu untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan dalam mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami dari Sahabat Rumah Belajar 2021 banyak salahnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Demikian Bapak Ibu, bila ingin live dari grup kami persilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Pak Ibu. Nuwun sangat. Nuwun sangat. Bu Yuli, Bu Irna, nuwun. Mohon izin pamit buat semua ya. Terima Saya juga izin live ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Asmi. Bu Asmi. Dilanjutkan ke grup, jadi saya juga izin live. Atau nuwun Pak Basar, Bu Anggi, Terima kasih. Nuwun Bu Ani. Bu Rofi, Pak Basar, matur nuwun, Lefrin. Ibu, matur nuwun. Nggih, monggo. Ya, juga izin